Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Mauludiah, NIM 172110101155, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan meringkas sebuah kegiatan workshop yang diadakan pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 dengan tema Optimalisasi Peluang Hibah Dana Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat. Kegiatan ini diadakan pada bulan Oktober, karena pada bulan Oktober ini bulan yang memperingati Hari Kesehatan Jiwa. Nah, bicara soal kesehatan jiwa, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari sehat itu gitu. Nah, menurut WHO tahun 1984, sehat adalah keadaan fisik, mental, dan sosial yang sempurna dan tidak hanya bebas dari penyakit atau juga kecacatan. Data kesehatan jiwa diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Hampir di seluruh puskesmas sekarang sudah memiliki akses layanan konseling untuk kesehatan jiwa. Nah, Indonesia sendiri memiliki sebuah gerakan bebas pasung. Nah, biasanya orang yang mengalami pasung ini tidak hanya orang yang terkena skizofrenia berat, tetapi juga orang yang mengalami depresi ringan, yang itu depresinya mengarah ke skizofrenia. Nah, pandemi COVID-19 ini sangat memberikan dampak yang sangat luar biasa yang dapat menyebabkan stres bagi masyarakat. Berdasarkan data dari United Nations, jumlah penduduk dunia yang mengalami depresi mencapai 264 juta jiwa. Nah, secara global kurang dari 1 tenaga kesehatan mental profesional per 10.000 penduduk. Nah, berdasarkan data dari survei online di akhir bulan Mei yang dilakukan oleh Surveimeter dengan responden sebanyak 3.533 dari 24 provinsi yang ada di Indonesia menyebutkan 3 juta lebih pekerja telah terdampak COVID-19, yaitu di PHK. Nah, angka ini bukan angka yang kecil, karena angka ini dapat menyebabkan sebuah kecemasan yang sangat luar biasa kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang terdampak COVID-19. Berdasarkan dari data Kemenkes, angka skizofrenia pada tahun 2013 sampai tahun 2018, proporsi di rumah tangga dengan gangguan ART terlihat tinggi pada daerah Bali. Nah, rata-rata di Indonesianya itu berada di angka 1,7. Proporsi rumah tangga yang memiliki ART gangguan jiwa skizofrenia yang dipasung menurut tempat tinggal dari tahun 2013 sampai tahun 2018, angkanya cenderung meningkat karena pasung ini sudah menjadi sebuah budaya di lingkungan masyarakat, bahwa ketika orang yang memiliki gangguan sakit jiwa berat akan dipasung, dan mereka tuh merasa bahwa ketika seseorang itu orang yang memiliki gangguan jiwa itu dipasung, lingkungan itu menjadi aman gitu, padahal itu akan membawa stres yang sangat berat gitu bagi seseorang yang menderita sakit gangguan jiwa. Nah, prevalensi depresi pada penduduk umur lebih dari 15 tahun menurut provinsi pada tahun 2018 angka tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan prevalensi gangguan mental dan emosional pada penduduk umur lebih dari 15 tahun menurut provinsi tahun 2018 mengalami fluktuatif. Artinya di sini angkanya mengalami kenaikan dan juga penurunan gitu. Berdasarkan pendataan melalui aplikasi Keluarga Sehat pada bulan September tahun 2019, dari 16 juta sekian terdata, 84,11% terdata lengkap dan bisa dihitung menggunakan LKS-nya. Indikator keluarga sehat terdiri adalah keluarga yang memiliki akses menggunakan sarana air bersih, dan yang terendahnya itu adalah penderita gangguan jiwa berat, diobati dan juga tidak diterlantarkan. Di sini ada peraturan turunan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Nah, banyak diatur mengenai kesehatan jiwa baik dari segi upaya promotif, preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif. Nah, berdasarkan peraturan turunan di pasal 23 ayat 4, ketentuan lebih lanjutnya mengenai penata laksanaan ODGJ dengan cara lain di luar ilmu kesehatan diatur dengan peraturan menteri. Nah, berarti dengan demikian penata laksanaan ODGJ ini juga bisa dilakukan dalam ranah agama, yaitu melalui pendampingan ruqyah pada pasien ODGJ.
Selanjutnya, peraturan turunan yang kedua itu ada ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya promotif, preventif, upaya rehabilitatif, lalu juga ada upaya kuratif dan ada tata cara penyelenggaraan upaya kuratif. Lalu ada perencanaan, pengadaan dan peningkatan mutu, penempatan dan pendayagunaan serta pembinaan SDM di bidang kesehatan jiwa. Lalu ada pengawasan terhadap fasilitas pelayanan berbasis masyarakat. Nah, selanjutnya ada peraturan turunan yang ketiga, yaitu mengenai pedoman pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang pedoman pemeriksaan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum. Selanjutnya ada peluang akademisi dalam riset dan pengabdian masyarakat promosi kesehatan jiwa, yaitu terdapat 3 aspek, yaitu aspek yang pertama adalah aspek ontologis. Aspek yang kedua ada aspek epistemologis dan yang ketiga ada aspek aksiologis. Nah, dalam sebuah riset atau pengabdian masyarakat, tidak jarang sekali jika dosen mengajak mahasiswanya atau mitra untuk melakukan sebuah riset. Dalam aspek epistemologis, yaitu pemecahan masalah baik secara teoritis maupun secara empiris, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Terkadang sebuah riset itu tidak diteruskan kepada masyarakat, sehingga manfaat pemecahan masalahnya tidak terlihat. Padahal dalam sebuah riset atau pengabdian masyarakat harusnya lebih diimplementasikan pada masyarakat agar ada rasa kebermanfaatan dari hasil riset tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada aspek aksiologis, yaitu manfaat atau nilai dari pemecahan masalah yang tersirat dalam judul atau tema kajian. Kebermanfaatan itu akan menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa ketika dosen melibatkan mahasiswa dalam sebuah set atau pengabdian masyarakat, karena dosen membutuhkan generasi-generasi yang peka terhadap permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat, termasuk kesehatan jiwa. Selanjutnya ada aspek mitra. Aspek mitra ini bisa dari tenaga kesehatan atau juga dari institusi. Nah, untuk melakukan sebuah riset, kembali lagi pada aspek aksiologis atau aspek kebermanfaatan gitu. Jadi, riset itu bukan hanya berkaitan dengan masalah kesempatan, tapi juga dapat diimplementasikan kepada masyarakat agar ada rasa kebermanfaatan dari hasil riset tersebut. Sekian ringkasan materi workshop. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.